Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan. Terima kasih masih setia mengikuti sekolah minggu online GKI Klaten. Hari ini Kak Grace akan bercerita tentang seorang nabi yang dipakai Tuhan. Ada nubuat besar yang akan ia sampaikan. Kira-kira siapa ya nama dari nabi kali ini? Coba adik-adik tebak. Huruf pertamanya huruf M. Betul sekali. Namanya Nabi Mika. Kita mau bersama-sama membaca kisah dari kitab Mika pasal 5 ayat 1 sampai dengan 4. Kita lihat melalui video animasi berikut ini ya. Mika adalah nabi yang berasal dari Moreshet di tanah Yehuda yang melayani pada zaman Raja Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Mika menyampaikan bahwa bangsa Israel dan Yehuda akan dihancurkan dan dibuang dari negerinya karena ketidaksetiaan mereka kepada Allah. Tuhan marah karena kehidupan orang-orang Israel dan Yehuda pada zaman itu yang jahat. Mereka tega merebut apa yang dimiliki orang lain, melakukan banyak penipuan, dan tindakan kekerasan. Bahkan, para pemimpin bangsa yang harusnya menegakkan keadilan justru mencintai kejahatan. Para nabi dan imam yang harusnya memberikan pengajaran yang benar, malah sengaja menyesatkan rakyat demi uang. Mika menyampaikan, Tuhan akan mendatangkan malapetaka kepada mereka. Bahkan kota Yerusalem dan bait suci yang mereka banggakan akan dihancurkan. Tuhan menuntut umatnya karena meskipun Tuhan telah menunjukkan kasih setianya dengan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, menuntun mereka dan selalu melindungi bangsa itu dari musuh-musuhnya, bangsa Israel tidak menghargai Tuhan dengan sungguh-sungguh takut kepadanya. Mika menyadarkan bahwa apa yang dituntut Tuhan bukanlah korban persembahan, tetapi sikap yang adil, mencintai kesetiaan, dan hidup rendah hati di hadapan Allah. Di balik nubuat penghukuman dan pembuangan yang mengerikan, Nabi Mika juga menyampaikan janji keselamatan yang dari Tuhan. Nabi Mika mengingatkan sifat Tuhan Allah yang mengampuni dosa dan memaafkan pelanggaran dari umatnya. Ia akan menunjukkan kasih setianya yang telah dijanjikannya kepada Abraham dan Yakub. Sisa-sisa Israel akan dilepaskan dari tawanan musuh dan kembali dikumpulkan oleh Tuhan. Pada hari-hari terakhir, gunung Tuhan di Sion akan berdiri tegak dan seluruh bangsa akan diam di sana untuk menerima pengajaran Tuhan. Mereka akan dipimpin oleh Raja Mesias yang akan bangkit dari kota Bethlehem Efrata, sebuah kota terkecil di Yehuda. Raja Mesias ini akan menggembalakan Israel dalam kekuatan Tuhan dan menyelamatkan mereka dari musuh-musuhnya. Dari perikop tadi, Nabi Mika mengungkapkan salah satu nubuat perjanjian lama tentang juru selamat yang sangat jelas. Seorang penguasa yang dijanjikan akan menyampaikan berkat Allah yang sudah lama dijanjikan kepada bangsa Israel. Siapakah dia? Dia adalah Allah sendiri yang permulaannya sudah sejak purbakala. Ia lahir sebagai seorang manusia keturunan Daud di Bethlehem. Mengapa Bethlehem? Padahal Bethlehem kan kota kecil. Tapi di kota kecil inilah Allah sudah menetapkan bahwa Mesias akan lahir di tempat sederhana ini. Sebenarnya apa sih yang Allah inginkan? Jika dibandingkan dengan Asyur, Bethlehem tidak ada apa-apanya. Karena Asyur adalah ibu kota yang besar dan penuh kekuatan. Tapi justru Tuhan memiliki rencana melalui kota kecil ini. Seperti adik-adik saat ini. Jika saat ini dunia masih menganggap adik-adik anak kecil yang lemah, tidak berharga, tapi jika Tuhan berkehendak, Tuhan bisa memakai adik-adik yang kecil dan lemah ini untuk menjadi berharga di matanya. Tidak perlu merasa rendah diri tentang keadaan kita saat ini. Jika Tuhan berkehendak,
Tuhan bisa memakai kita yang kecil dan lemah ini untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang mulia. Tugas adik-adik sekarang menyerahkan hidup adik-adik sepenuhnya ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Amin. Sampai di sini cerita Kak Grace hari ini. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.